Halo, apa kabar saudara? Tetap di rumah saja. Di masa-masa seperti ini memang kita perlu selalu belajar melalui YouTube ya untuk berkembang dan akan selalu bisa lebih berkarya lagi. Ya, saya hari ini ingin berbagi bagaimana caranya kita bisa membuat banner. Ya, biasanya kalau kita di rumah itu kan biasanya ingin eh, bikin masakan atau bikin kopi yang bisa kita jual ya, dan biasanya kita kan butuh banner untuk yang di rumah kita ya. Bagaimana kita bisa membuat seperti itu? Dan hari ini kita akan coba dua aplikasi yang saya bisa. Jadi saya menggunakan Illustrator dan Photoshop. Di sini saya pakai Illustrator berapa nih? 5 ya. Ya. Jadi kita hari ini menggunakan CS5 yang juga Photoshop juga otomatis pakai CS5. Ya. Hari ini saya ingin berbagi kepada Anda, dan jangan lupa selalu subscribe channel ini, channel Hendry Su, dan selalu like dan silakan komen apapun pertanyaan dari saudara, apapun yang ingin Anda beri masukan kepada saya, silakan tulis di situ. Saya pasti menjawab dan saya akan coba mengolahnya selama saya bisa. Mungkin ada request buat dari saudara, silakan tulis di komen. Saya akan berusaha untuk menyajikan untuk Anda ya tutorial-tutorial tentang Illustrator, Photoshop ataupun Filmora. Hari ini saya ingin berbagi kepada Anda untuk membuat banner ya saudara. Banner ini sebenarnya kita harus tahu dulu ukuran, karena kita bermainnya ada di foto dan tulisan ya, karena ada fotonya, sehingga kita harus menentukan dulu berapa ukuran banner yang kita butuhkan. Misalkan ya, saya membuat satu tampilan di Illustrator. Kenapa kok saya menggunakan Illustrator? Ya, karena di sini bekerjanya melalui vektor. Ya, karena vektor ini kalau kita setting di size besar, itu filenya tidak akan sebesar di Photoshop. Dan juga kemampuan ada di sini itu dotnya akan lebih bagus, sehingga kita tidak perlu memikirkan bitmapnya. Jadi selain memikirkan pixelnya ya, pada saat dicetak akan mempermudah percetakannya. Ini bisa dilakukan hanya di Illustrator dengan Corel ya, itu sama-sama software yang dipakai untuk bekerja di bitmap di di vektor. Jadi bentuknya garis-garis, bukan satu dot seperti di Photoshop. Ya, di sini no setting-setting. Saya akan pertama kali membuat langsung tanpa diedit karena saya tidak mau setting-setting. Jadi langsung saja kita jalankan ya. Jadi silakan pilih file lalu new ya, seperti ini. Nah, ini kita pilih di sini tidak ada saudara, pasti ya. Jadi saudara harus mengetik sendiri ukuran yang kita butuhkan. Misalkan saya membutuhkan banner, saya pakai sentimeter ya, biasa ukuran standarnya kita. Saya biasanya membutuhkan banner rumah saya atau banner di jalan. Ya, banner di jalan itu biasanya 3 meter. 3 meter berarti saya bikin 300 ya. 300 dengan ketinggian banner itu biasanya 1 meter, atau dibikin 1,2 ya, 1,2. Cuma biasanya biayanya dianggap 1,5 gitu ya. Kita bikin 1 meter dulu ya saudara. Jadi kita bikin 1 meter, lalu color mode-nya bisa pakai CMYK karena standar cetak. Di sini ada 2, ada RGB biasanya untuk screen atau untuk layar. Jadi pengertiannya gampangnya seperti itu aja.
CMYK ini menyesuaikan dengan tinta di printing apapun. Kalau RGB itu biasanya melihatkan dari sisi tampilan atau screen monitor ya. Jadi pada saat kita cetak silakan pakai CMYK saja. Raster effect ini biasanya kita butuhkan untuk raster itu apa? Antara dot to dotnya bisa lebih halus ya, cuman memang pada saat kita print dengan resolusi banner itu biasanya sama pihak printing kita dibikin 72 atau 75 ppi ya, cuman untuk jadi master kita bikin yang medium aja di sini karena pilihannya ada 3 ya. Kalau high ini pasti kita nanti filenya besar ya, sementara kalau di 150 masih standar. Kalau di screen 72 ini nanti takut saya jangan percetakannya nyetinya di 75 nanti pecah, gambar-gambar tertentu pecah ya. Kita pakai 150 aja, terserah nanti pada saat di printing diturunkan jadi 75 nggak ada masalah ya. Kita jadikan master dulu. Jadi kita setting seperti ini, lalu previewnya kita akan kita tetap setting di default aja, jangan pixel ya. Kita default, oke. Settingannya jadi seperti ini ya. Jadi ini pilih yang landscape, jangan portrait. Kalau portrait nanti jadi berdiri, karena kita butuh yang melebar ya, ininya 3 meter ya. Ini settingan satu lembar kita yang akan kita pakai ya, seperti ini. Silakan dicoba untuk settingnya, untuk new media kita, satu lembar kita yang akan kita gunakan. Nah, jadinya seperti ini. Oke, saya tempatkan di sini. Nah, ini tampilan seperti ini. Jadi jangan lebih dari kotak putih ini. Silakan kalau mau mengecilkan media bisa kontrol dengan minus ya, seperti ini. Kalau kontrol plus di keyboard pakai plus itu membesarkan ya. Silakan menggunakan tombol di keyboard untuk membesarkan dan mengecilkan dimensi dari tampilan kita ya. Bisa juga dari sini yang di bawah, cuman kita pakai yang di sini aja. Oke ya. Jadi inilah media kita. Nanti kita bisa, kalau mau menggeser ini bentuknya harus jadi tangan dulu seperti ini ya. Ini caranya, tekan aja spasi atau spacebar di keyboard, tahan, lalu silahkan klik kiri, geser ya, sampai bentuknya tangan. Kalau ini saya spacebarnya saya lepas jadi beda. Nah kan ya, ini buat geser ya. Oke, biasanya untuk di tampilan banner itu kita biasanya membutuhkan yang namanya logo atau foto-foto produk kita. Cuman sebelumnya kita harus memang konsepin ya. Misalkan nih saya ingin nuansa kotak-kotak atau apa itu namanya ya, jajaran genjang atau bentuknya berliku-liku gitu ya, atau bentuknya wajik itu apa ya? Jadi persegi 4 tapi kita putar ya. Contoh ya, silakan bisa berkreasi sendiri ya, saya nggak bisa menentukan ide dari saudara semuanya. Ini contoh aja saya bikin, misalkan saya menggunakan ini run rectangle, jadi yang ada di tombol ini adalah tombol-tombol yang perlu kita pelajarin ya. Jadi ini ada macam-macam tombolnya, cuman hari ini kita akan
belajar di langsung penggunaan aja ya, round rectangle. Jadi ini memang khusus untuk bikin banner saudara ya. Oke, saya menggunakan round rectangle ini ya, ini rectangle karena ini beda ujungnya lancip. Kalau ini round rectangle ujungnya agak bulat. Lalu di sini ellipse tool itu bulat, lalu polygonal tool ini bisa macam-macam persegsinya ya, segi 8, segi 6, segi 7 ya, terus bintang yang itu specs tool ini jarak dengan sini dengan satu titik yang lain ya. Ini star ya, silakan star 8, star 6 ya. Saya coba pakai round rectangle. Kalau saya drag aja bentuknya seperti itu, seperti ini ya. Ujungnya sebenarnya sudah ada tekuannya sudah. Nah, ini. Cuman saya butuh lebih nekuk lagi gitu ya, ujungnya. Kita bisa atur sudutnya itu. Nah, ya, bisa seperti itu. Sebenarnya di rectangle itu bisa kita tambah ya, ini kan bisa kita tarik juga ya, sama ya. Kalau yang di CS6 bisa kita atur seperti itu, CS5 mulai CS3 seperti itu ya. Seperti itu ya, CS3 terus ya, CS3 saya ya, seperti ini ya. Oke. Cuman saya bikin dia persegi saja, sama sisi ya. Jadi caranya bisa kita klik saja, kita pakai round rectangle ya. Kalau yang sesuai saran ya round rectangle ya, karena ujungnya yang tidak lancip ya. Saya klik di tombol itu tadi jatuh media saja, lalu saya bikin ukurannya sama. Tadi karena tingginya 1 meter, saya mau bikin di ujung seperti ini ya, seperti ini. Saya jadikan misalkan tadi kan 1 meter ya, kali 1 meter. Nah, sudutnya saya mau bikin misalkan 25. Saya coba hasilnya. Nah, seperti itu. Ternyata ini terlalu sudut ya, saya balikkan sedikit. Nah, ya. Ini ya bisa saya putar, atau ini kan tadi kita klik ya saudara. Ada cara yang kedua, kita tinggal tarik saja. Jadi kita pakai shift supaya simetris ya, seperti itu. Nah, karena ini kan tadi kita bikin settingannya ujungnya besar ya. Nah, seperti ini kan sama ya, cuman ini kan tadi kita kecilkan. Jadi tekan shift lalu agak panjang gitu ya. Nah, semua kan jadi sama ya hasilnya. Nah, ini saya mau putar saudara ya. Kalau saya putar aja sini lewat ya. Tapi kalau saya tekan shift dia hanya bisa, nah bentuknya menyesuaikan posisi ya. Saya mau jadikan seperti gini hasilnya ya. Nah, saya taruh di posisi sini ya. Untuk yang di background, mungkin kalau makanan biasanya sukanya warnanya ini ya, kuning ya. Jadi kita pakai yang rectangle, kita klik di ujungnya sini sampai ke sini. Nah, melebihi nggak ada masalah, tapi jangan kurang ya. Atau bisa juga kita tekan ya, lalu kita pilih yang rectangle, lalu kita klik. Nah, nanti keluar seperti ini ya. Tadi kan media kita kan sebenarnya kan 300 ya, tadi 100.
Oke, kita lihat. Nah, ini hasilnya. Ini seharusnya simetris saudara dengan sini. Jika saudara takut gitu ya, kita bisa mengaturnya supaya posisinya itu tepat ada di ujung sini. Kita harus minta bantuan namanya view, lalu ruler, ya, penggaris. Nah, di sini kita show rulernya karena di sini kan nggak ada ya, nggak ada rulernya. Jadi kita klik ruler, kita show. Oke, sehingga keluar garis bantu seperti ini. Kita tempatkan dulu di sini. Ya, jadi gini, untuk menempatkan ini, saya harus membuat titik nol ini ya, ujung ini, itu kan titik nol. Ya, antara horizontal vertikalnya, ini titik nol, saudara. Jadi ini saya harus klik ya di ujung sini. Lalu saya geser, dan ini ada garis bantunya, sampai membentuk titik itu ada internet. Nah, kalau tidak keluar tulisannya itu bisa diklik yang mematikan supaya garisnya tepat, sehingga nol ini ada di sini. Tadi kan nol itu tidak ada di sini. Ya. Saya ulang ya. Saya ulang. Saya ulang, misalkan saya tempatkan di sini, sehingga nol itu tidak ada di sini. Saya ulang ya, saya klik tahan, klik, saya geser sampai posisi itu. Nah, ini pasti titik nol kita pakai ya. Jadi kita sudah bikin kotaknya, sehingga kotak ini supaya nyampe di sini dengan tepat. Ya, ini kan tidak pas ya, saya ganti warna kuning aja. Nah, biasanya itu kalau makanan tuh warnanya kuning-kuning gini ya. Warna makanan biar menggiurkan. Ini warna kuningnya ini ada struknya saudara ya. Ada warna hitam di pinggirnya ini ya. Nah, ini kita tidak pakai, jadi kita hilangkan. Kita klik warna hitamnya yang ini namanya stroke color ya. Kita klik, lalu kita non. Nah, sehingga pinggirnya ini polos saudara, tidak ada warna hitam lagi ya. Ini polos kita karena tidak pakai warna stroke-nya, tapi warna fill-nya kita pakai ya. Nah, untuk memposisikan di sini kita minta bantuan namanya transform ya. Nah, ini kalau di sini tombolnya tidak keluar, saudara bisa ke Windows dulu, ke Windows ini ya, tampilan atas, pilih transformnya ada di type, ada di bawah sendiri. Mana ya transform? Ini saudara. Ini transformnya oke. Kalau di CS2 posisinya di type ya, tingkat tadi. Jadi yang ini posisinya ada di luar. Nah, ya, tinggal dicentang. Ya, silakan pilih sehingga nanti keluar seperti ini, saudara. Ya. Nah, kalau kita klik ini yang banner tadi dan kita posisikan di sudut kotak sudut yang paling ujung ya, titiknya ini ya, itu menandakan bahwa kita mau pakai yang sudut sini. Kalau tengah berarti ada di tengah, kalau ujung ya paling ujung yang paling kanan ya. Jadi saya mau menempatkan ujung yang di sini itu pas dengan di sini. Ini kan titik nol tadi ya saudara. Jadi saya tinggal memposisikan ini, saya tinggal Y-nya saya 0, X nya 0, Y nya sudah 0. Nah, ini pasti presisi, beda dengan kalau saudara geser-geser sendiri gini ya, ada selisih sedikit atau lebih sedikit.
ya, atau gini, ini apa ya, 0, masih ada 0,01 loh saudara. Ya kan detail, nanti pada saat di print itu pasti ada seret garis kecil ya. Lebih baik akurasinya kita, ini pasti akurasi saudara, jangan khawatir, pasti akurasi 0, lalu kita bikin 0. Nah kalau sudah akan jadi seperti ini ya, cuman ini kan jadi di belakang. Padahal tadi kita mau pakai gambar makanannya supaya di depan, sehingga kita tinggal klik yang posisi di belakang yang warna putih ini, kita klik kanan lalu transform ya, range ini ya. Jadi kan karena kita mau taruh di depannya, mau menambah atau memutar ya, ini kita klik kanan lalu range to front, jadi ditempatkan di depannya. Nah seperti ini saudara. Ini saya copy, saya Ctrl C, Ctrl V ya. Ini saya copy, atau bisa di sini. Kalau kita belajar di sekolah ya berarti pakai edit lalu copy, edit lalu paste. Nah hasilnya sama ya saudara ya. Kalau saya lebih cepat ya kontrol di keyboard ya, Ctrl C sama Ctrl V. Nah, sama ya, kita copy banyak nggak apa-apa ya, copy banyak dulu deh ya, mungkin tampilan nggak kelihatan. Nah seperti ini. Nah saya mau menempatkan satu etalase saya atau produk saya ada di depan sini saja. Saya kasih contoh atau produk yang terkenal ya, yang the best lah ya, bisa kita taruh di sana. Atau seperti ini deh, saya pilih dulu seperti ini ya. Kalau sesuai dengan di sekolah kerjanya biasanya file lalu place. Nah ini saya cari filenya saya di desktop, banner. Nah ini saya bisa pilih misalkan foto ini ya, saya pilih place, saya tinggal tempatkan di, aduh kecil sekali ya saudara. Kalau di sini kita besarkan, nanti hasilnya pasti besar saudara ya. Apa kita coba kalau resolusinya 100% itu jadinya seperti bagaimana ya. Nah hasilnya bisa gini saudara. Ini nanti hasil cetaknya kan seperti ini ya. Ini kan 100 nih ya, jadi nilai real dari tampilan kita pada saat cetak. Nah seperti ini ya. Kalau kita kasih kontrol minus ya tidak akan kelihatan, kelihatannya baik-baik aja. Ini padahal cuma 12,5%-nya bukan nilai real dari cetak atau tampilan aslinya. Tampilan aslinya ada di sini 100% ya, 100%. Ada kotak. Wah saya tidak bisa pakai foto ini saudara ya. Saya coba dari foto yang mungkin lebih besar, karena tadi foto saya ngambil dari internet saudara. Aduh fotonya kecil semua ya, harus cari foto yang benar-benar besar ya. Ini foto produk kecil-kecil, saya coba search dulu. Oke sebentar ya, cara carinya mohon maaf kalau ada foto yang saya pakai untuk demo ya. Saya bukan mau cari apa, tapi saya lagi nggak bisa foto sendiri ya, jadi saya mencoba tutorial ini dengan
pakai foto orang lain ya, mohon maaf. Nah, ini fotonya besar, aduh ada tangannya di sini, nggak apa-apa ya. Ini besar nggak? Oh kecil ya, ini bisa kelihatan ya, 450 ya. Ini 700, kita butuh yang gede saudara ya. Kita buat uji coba dulu, aduh kecil semua. Kita coba yang mana ya. Ya ini bisa nggak? Oke, 1600. Kalau ini 7000 itu yang saya pakai. Coba kita put makanan display. Oke. Nah, display, aduh juga ke sini kan jadi ininya ya, atau store-nya kita pakai nih. Ya, 9 coba put HD. Nah, oke ini ya. Wah ini maaf, punya siapa nih ya, Italian Food ya, saya pakai untuk demo sebentar ya, mohon maaf sebelumnya. Oke, kita pakai ini aja karena filenya ya tadi ini saya tinggal tarik aja ya, saudara nggak tahu. Jadi itu caranya, biasanya kan bisa di file, place, lalu kita pilih filenya, lalu kita place. Nah seperti ini pun juga masih kurang besar. Jadi saudara perlu tahu bahwa foto itu memang diharapkan source-nya besar seperti ini ya, supaya tidak pecah. Ini pun nanti kita besarkan, kita lihat 100% nya. Oh, masih oke ya, 100% nya masih oke nih ya. Oke ya, kita pakai ini ya, kita kecilkan dulu. Jadi hati-hati ya dengan kasat mata kita antara di layar 12% sama ya ini 12,5%. Mata kita kelihatan bagus, tapi kalau 100-nya nanti nggak bagus ya buat apa ya. Oke, ada cara lain yang saya biasa pakai. Saya tinggal lihat di my komputernya ya, di sini ada gambar. Saya biasanya suka langsung tarik aja saudara, jadi ini saya drag aja ya. Drag itu, di drag itu dari mouse kiri kita tahan, lalu kita tarik ke media ilustratornya. Nah seperti hasilnya sama nggak Pak? Sama. Nah, sama. Nah seperti ini. Saya mau foto ini itu masuk di bingkai yang saya bikin ya, seperti ini ya. Ini kan ada bingkai 2 ya. Kita coba dilakukan clipping match supaya ini bisa bentuknya seperti segitiga fotonya. Nah, ini kan kotak ya, jadi patah, kurang bagus. Kita coba ini, kita clipping match. Jadi kita seleksi dulu yang bentuk wajiknya tadi sama ini, sama gambar fotonya ya. Kita tekan shift. Nah ini dua-duanya sudah terseleksi ya, bentuknya kelihatan ya, ada biru-birunya ini ya. Nah ini kita klik kanan, lalu ada make clipping match ini ya. Kita coba ya. Oh salah saudara ya, pad-nya dia bilang objeknya di append ya, salah. Jadi kenapa salah? Karena ini harusnya yang wajib ini kita harus print send to front, print to front ya. Nah ini harus ditempatkan di depan dari media yang akan kita crop. Ini saya seleksi lagi seperti ini
Lalu saya klik ada make clipping match. Nah, seperti ini ya. Jadinya bagaimana? Kita coba ya, kita save. Kita lihat tampilannya, bisa pakai save to subset. Semoga nggak lama nih. Kalau komputer saya sih mungkin nggak lama ya, cuman kalau saudara nggak tahu. Saya coba. Nah, tampilannya begitu. Nah, ya, sudut seperti itu. Nanti ya, hasilnya seperti ini. Nah, pada saat kita lakukan link seperti ini, kan masih ada bentuk segitiga silangnya garis ini ya. Berarti kan ini istilahnya foto saya ini saya masih lingkat atau ya link ya. Jadi saya linkkan saja, belum masuk di satu paket frame ini ya. Jadi untuk supaya ini nempel dan tidak akan berubah pada saat kita akan lakukan saving, terutama kalau kita memberikannya dalam bentuk AI ya, biasanya ini harus disertakan fotonya di lokasi yang sama. Cuman kalau kita biasanya ngasihkan ke percetakan, itu silakan diganti ke PDF saja, aman-aman ya. Saya biasanya tidak akan menghilangkan link ini sebelum semuanya berakhir, atau saya save-nya sudah saya berikan dalam bentuk JPEG atau dalam bentuk PDF atau .eps supaya bisa langsung dicetak tanpa saya harus membuang link ini. Biasanya orang-orang itu dilakukan embed, saudara ya. Ini kan kalau saya embed ini pakai embed yang atas ya, silangnya hilang, tapi ini sudah memang taruh di sini. Tapi kalau pada saat kita butuh mengedit, menambah cahaya, menambah mungkin blurnya kurang, kita tambah blur di Photoshop, itu tidak akan bisa langsung berubah ya. Kita kasih contoh, saya balikin ya bentuk linknya di sini. Saya pakai Ctrl Z supaya kembali ke bentuk ini, kan tadi saya embed ya. Ini masih dalam bentuk link ya. Di sini saya coba pakai Photoshop. Nah, ini terus saya pilih filenya yang ini ya tadi ya. Nah, ini sebentar, atau saya copy aja karena saya nanti takutnya agak kacau. Jadi saya copy dulu, saya taruh di desktop standar saja. Oke, ini ya. Oke, kita pakai di lokasi yang tadi, nggak boleh pakai yang kita copy tadi saja, banner ya. Nah, ini yang kita pakaikan tadi kan ini, kita tarik aja sama tadi ya, kita drag di satu tampilan di Photoshop. Kalau misalkan ini kurang tajam, kurang terang, saya sekarang coba edit ya. Saya mau tambahin levelnya, ini levelnya ya. Nah, itu kelihatannya ya. Nah, itu ya, saya redupkan, saya tambahin sedikit. Sorry, ada suara sepeda motor berbunyi, apa-apa ya, no setting soalnya real ini, saya tanpa naskah, tanpa macam-macam ya, apa adanya saja ya. Oke, saya edit contoh aja seperti ini ya. Tadi kan lebih gelap ya, lebih terang, ini lebih apa ya, lebih smooth aja ya. Ini kalau saya save biasa,
seperti ini, saya save aja ya. Ini kan solusinya ada di 2,2 mega. Baseline ininya kalau bisa full, kalau bisa difoto untuk foto atau untuk banner jadikan aja 12 ya, yang kualitasnya bagus. Ini kalau saya simpan, perhatikan ya, pada saat saya masukkan di Illustrator-nya, saya balik ke Illustrator, dia akan menanyakan nih, karena posisinya foto ini adalah link, saudara, belum di patch ke dalam, belum di embedkan ke satu tampilan desain ini ya. Jadi kita di sini ya, same file are missing or modif the link panel ya, masih dalam link, put your life to update now. Apakah ingin mengupdate? Kalau saya tekan yes, perhatikan dia akan berubah. Nah ya, berubah ya, nggak kelihatan. Oke, saya ganti lagi. Sorry. Nah, saya coba ini lagi ya, supaya agak sedikit berubah. Saya mungkin ubah di coloringnya. Di coloringnya saya lebih merahkan. Saya karena warna kuning, nuansanya saya kuningkan. Ini terus ada midtone, highlightnya kuningnya agak besarin, merahnya ditambahin. Oke. Sudah? Atau mau agak lebih merah? Seperti ini ya. Kita hidupkan merahnya. Oke. Kalau ini saya save, otomatis di AI-nya akan berubah. Ya, kalau kita yes, coba ya, perhatikan. Kalau saya tekan yes, nah ya, beda kan sama yang tadi. Silakan silakan berkreasi saja ya, tidak ada batasan. Cuman memang usahakan tampilan ini semenarik mungkin ya. Kita bisa ulang seperti ini. Ini kan lebih merahnya, lebih menarik ya. Saya pakai ini aja. Saya save as, saya save, lalu saya pindah. Dia selalu minta di atau tidak, dan saya tetap ya. Itu kenapa kok dikerjakan di Photoshop? Di Illustrator kan bisa, ya bisa, cuman bukan pekerjaannya. Pengerjaan edit adalah di Photoshop ya. Gunakan dua software ini pada posisi yang benar ya. Saya tidak menganjurkan bisa pakai Illustrator semua, bisa, nggak ada yang larang, cuman saya ingin berbaginya, gunakanlah sesuai dengan aplikasinya. Misalkan Photoshop bekerja di bitmap ya, dia akan lebih bagus daripada kita edit melalui di Illustrator ya. Semua sudah ada porsinya masing-masing, nggak perlu didebatin. Saya nggak suka berdebat. Oke ya. Kalau begitu, ini sekarang saya pingin ditambahin nuansa garis. Misalkan saya tambahin di sini seperti ini, saya tambah putih, sedikit. Nah, oke. Ini kalau saya kurang maju, saya bisa klik 2 kali ya. Ini kan muncul selectionnya foto, saya majuin aja. Nah itu kan maju ya, supaya kita lihat objeknya bagus. Oke, saya klik 2 kali di luar, mau saya di luar. Oke ya, seperti ini. Kalau mau dihiasin lagi bisa nggak? Bisa. Misalkan nih di sini kita tambah outline, tambah garis. Ini
Oke, mungkin kreasi saudara lebih bagus daripada saya, ya silakan ya, nggak ada yang bisa melarang, semuanya pasti punya kemampuan yang lebih hebat ya. Di sini saya, karena ini adalah line ya, stroke ya istilahnya, saya pakai warna stroke. Fillnya kan nggak ada ya, misalkan saya kasih hitam, lalu karena stroke-nya ini kan kecil ya, nah saya mau besarin stroke-nya, kita bisa main di sini tombol stroke. Nah itu kita bisa pilih besarkan, jadi misalkan 10, nah, kurang besar 20. Nah ya seperti ini, kita geser aja, ininya kurang sedikit, kita panjangin pakai direct selection karena mau panjangin titik. Nah lebih dikit apa-apa ya, akan aja. Nah seperti ini, atas juga saya mau tambah, saya copy aja jadi ini, saya copy paste. Ini sama setting loh ya, saya nggak tahu nih tadi ingin bikin seperti ini. Nah ya silakan, ini mau dijejjer 2 atau apa, silakan, nggak ada yang melarang ya, silakan bikin seindah mungkin atau kita tambahin di sini satu hiasan seperti ini, lalu kasih warna oranye. Biasanya kan gitu ya, sorry ini kesalah ya, saya pakai fillnya oranye, saya agak oke. Nah ini kan nanti jadinya bisa manis tuh ya, yang atas nggak perlu. Lalu silakan menempatkan logo. Biasanya logo bisa deket di sini atau di sini ini ya, tas. Yang penting jangan lupa tulisan, misalkan diskon, diskon kecil sekali, saya tinggal tarik back supaya simetris, supaya nggak gini ya, nah gini, pakai shift di keyboard, ada shift jempol, bukan ya. Oke, ini gede banget loh ya, ini karena dimensinya KTT, kita jangan lupa dimensinya adalah, maaf ya suara motor kali, tahu motor Sabtu ya, ini 1 meter. Bikinlah, tapi diskon ini cukup menantang gitu ya bagi orang-orang, jadi diskon itu taruh sini aja deh. Nah pilih fontnya, oke kita pilih font. Nah ya, font saya banyak, kemarin kan sudah saya ajarin tuh cara masukkan font ya, kalau minta font monggo, tapi saya kehilangan data font ya, gak apa-apa, kalau mau minta silakan saya carikan nanti ya. Diskon itu terkenal harus bentuknya bold dan jelas ya, bold, nah ini, dan jelas, jangan bikin tulisan yang aneh-aneh ya, karena pusatnya ada di sini nih, kita melihat orang, kita dilihat orang ya. Oke, ukurannya ini 720 pt ya, hampir besar sekali, nggak apa-apa. Nah, seperti ini ya, saya kasih misalkan diskon, saya copy aja ya, Ctrl V,
Saya munculin, saya klik 2 kali ya, saya kasih 25. Nah, supaya menarik kan gedein aja. Nah, nggak mau nabrak, sudah Ctrl Shift, jadi ya seleksi semuanya. Nih, ini kalau mau dimepetin ya bisa pakai ini karakter. Kalau nggak muncul ya berarti masuk ke tulis lagi, lalu pilih type karakter ya, sama kan kayak tadi, jadi type karakter. Oke, saya ingin mepetin, itu ada di VA nya ya. Saya bikin minus 2, oke, kurang, minus 50 deh. Nah ya, lalu diskonnya juga saya mau mepetin, mepet. Nah, mepet semuanya ya. Saya luruskan seperti ini. Nah, terus persennya biasanya kan gitu ya, persennya saya Ctrl C Ctrl V aja, persennya ini kita kecilin. Biasanya sih cemet-cemet dikit nggak apa-apa ya. Nah, ini kita kecilin, taruh di kurang kecil kali ya, ini lagi deh. Nah, dan jangan lupa, ini kenapa banyak motor hari Minggu saudara, ya sangat mudah kalau saya bikin konten saja. Oke, biasanya kan ada bintang ini ya saudara. Nah ya, ternyata pojok sini tuh ada sudutnya yang bisa kita gunakan. Nah, oke. Oke, diskon kita turunin, kita seperti ini, atau mau dibesarin juga silakan. Ya, ini pusatnya orang melihat misalnya ya. Oke, lalu biasanya kan ada tambahan makanan ya, gambar-gambar makanan, atau ada, kalau begitu ini ya, logo ada di sini. Coba saya carikan logo dulu deh. Logo apa adanya aja ya. Saya sih tak bikin logo saudara. Mana nih data saya? Oke, logo mana logo? Aduh, ini data lama saudara. Logo, ini logo. Oke, coba. Itu apa ya? Nah, contoh aja deh ya. Nah, ini aja deh kita pakai ya. Illustrator kita klik. Oh, salah. Bukan yang ini, yang satunya. Oke, ya. Saya ambil aja contoh ini ya. Nah, ini deh. Aduh, di blok. Kita klik dulu, klik kanan, ungroup. Kita bikin, ambil satu, copy, Ctrl C, lalu Ctrl V. Ya, ini logo kita. Supaya nggak berubah, berarti ini harus di klik kanan. Ya, logo saya copy. Warnanya nggak cocok saudara ya. Saya ganti deh warnanya, nuansanya. Jadi yang di sini nuansanya mungkin bikin orange, bikin putih. Besarin dini deh, 5. Oke,
juga kita kasih putih nanti 10. Oke, nah seperti itu ya. Ini logonya ya, ini seolah-olah lah saudara ya, jangan terserah saudara nanti mau membuat seperti apa ya. Nih logonya, terus di soal penyampaiannya ini masih ada satu bidang yang yang susah untuk ditambah apapun. Kita coba kasih satu tampilan menu lagi ya. Oke, ini besar, kita ini lagi. Oke, kita cari menu lagi. Tadi menunya mungkin ini ya. Nah, menunya harus terpenuhi semua. Seperti ini saya taruh depan ya. Ini tadi ya, klik kanan ya, yang ini diseleksi, klik kanan, lalu range dan bring to front ya. Seperti ini saya seleksi keduanya, saya lakukan clipping match ya. Nah, kurang pas, digeser sedikit deh. Oke, ya, seperti ini. Ini kalau mau ditambah lagi ininya, kita pilih lagi. Ini kita mestinya copy satu lagi ya, tadi garisnya. Nah seperti ini, kita pilih putih, taruh di belakang, brand to send to back. Nah, send to back. Tarik aja. Nah, oh, tapi di belakangnya kuning ya. Ini send to back lagi. Mestinya di send to backboard satu kali. Nah, seperti ini saudara. Ya. Oke, lalu biasanya kan kalau diskon gini harus disertai yang namanya diskon berlaku ya. Berlaku hingga 5 Juli 2020. Ini kan banner ya, jadi tulisannya jangan kecil-kecil sekali, nanti orang lihatnya bagaimana. Ya, ini harus seperti ini. Nah, fontnya diubah, boleh. Ubah miring. Miring ada nggak? Oh, ini ada. Nah, tuh ya. Kalau nggak ada ya milih lagi di sini mau tablet fontnya apa. Ini bisa juga dari sini. Kalau dari buku biasanya sini 277. Nah, ya. Cuman kalau saya sih suka langsung drag aja. Ya biar cepat kerjanya. Kalau sekolah ya harus lain. Ya. Oke. Terus bikin campaign bahasa apa ya, bahasa marketing lah gitu ya. Misalkan nih, mari hadir di mari datang di
Oh, beli fruit banyak diskon. Harus makan di tempat. Up. Seperti ini, ya. Oke, lalu jangan lupa kasih kontak, ya, akan hotline, ya. Saya copy lagi, copy, Ctrl C, Ctrl V, lalu saya ketik hotline 081664 05000. Silakan di sini. Ini atau bisa juga kita mainnya ini dikasihin dari seperti ini. Kita di depan dan turun, lalu tulisannya kita ganti warna putih dulu. Oke. Ini supaya ini kenapa kok di post, supaya orang juga melihatnya dari sini, ya, pandangannya, sudut pandangnya kan begitu. Nah, banner usahakan tidak terlalu banyak tulisan, karena orang membacanya biasanya kan dari jalan raya, dari orang naik mobil, naik motor, ya, seminim mungkin. Yang penting fokusnya orang ada di mana, dan usahakan pakai teks yang jelas sehingga orang tidak melihat dan mencurang gitu. Mencurang itu bahasa apa, ya, sehingga tidak mengena pada posisinya, ya. Logo sudah warna berbeda pasti, ya. Lalu diskon ini juga besar. Ini biasanya nggak terlalu spesifik, biasanya orang langsung fokus di sini. Ini bisa dibesarkan karena saya tadi sudah ini, ya, apa istilahnya, full gede sekali nggak apa-apa sih, ya. Oke. Seperti ini, saudara, ya. Orang itu langsung membidik. Kalau kita kasih gambar kecil-kecil, ya tidak akan, itu hanya pemanis saja, ya. Silakan, misalkan background belakang saya mungkin cari masih punya nggak ya saya. Ya, saya coba dulu karena ya, karena harddisk utama saya hilang, agak masalah, saudara. Jadi ini backup yang lama sekali, saya kurang tahu masih nyimpen enggak nih untuk makanan. Oh, ternyata ada. Oh, ini ada food. Oke, kita lihat food. Nah, ya, ini bener-bener food. Oh, itu ini kan juga sama, ya, gede, ya, food, ya. Jadi sebesar mungkin, gitu, ya. Nah, ini apa ya, ya. Nah, ini aja deh, ya, saya coba kasih ini. Nah, ini, ya.
Saya mau kasih di selisihnya mungkin nggak banyak. Ini kopi. Istilahnya kasih ornamen di belakang-belakang. Tapi kalau bisa sih warnanya jangan terlalu jelas ya. Ini sebagai pemanis saja, manis seperti ini ya, bisa di copy paste ke sorry. Ini harus sama, ini jangan sampai ya. Kalau tadi saya lakukan kan tergeser, kalau ini kan hanya ini. Saya mau kecilkan, terus saya tambah lagi misalkan. Jadi kalau mau ya, kalau sudah terlanjur seperti saya, ya bisa ditambah-tambah gini. Kalau enggak, kita seharusnya bikinnya dari awal, dari backgroundnya. Nah ini saya kan tinggal di sini, lalu di sini. Warnanya lebih beda ya, bisa pakai warna ya, sememori yang mungkin boleh, nggak ada yang larang. Silakan berkreasi saja. Saya tidak mau membatasi saudara berkreasi. Ini sekali lagi saya tentukan di sini bukan saya hanya ingin mengajarkan saja. Kalau ingin detail-detail ya lama sudah. Ini supaya saudara bisa menggunakan dan bisa membuat sendiri ya. Caranya seperti ini. Kalau mau ganti ini tulisan warna juga pakai warna fill. Nah itu bisa dari permainan warna juga kita bisa atur. Nah seperti itu. Kita mau nambah ini di efek juga bisa pakai lens torpedo, tapi otomatis berat saudara kalau kita pakai torpedo di sini ya. Kenapa ya? Karena filenya gede tuh kan, ini ada shadownya ya. Kalau saya kencengin jadi bisa 0,5, ini bisa 0,5, lalu di sini bisa 5 blurnya. Nah beda tuh kan, ada blurnya, tapi memang blur di sini tidak seindah blur di Photoshop. Nah, saya bilang dulu ya asal bisa blur ya silakan ya, ada di sini ya. Masing-masing punya kemampuan sendiri ya. Kalau sudah pernah lakukan ini, kita mau yang lain juga sama ya, udah pakai efek, lalu di sini ada play lagi ya, kita play drop shadow. Nah gitu, ya ini juga saya mau kasih, terus play drop shadow ya. Tapi untuk drop shadow ini kalau komputernya lama sekali lebih baik tidak dilakukan karena tuh berat juga biasanya ya. Oke, beginilah tampilannya. Nanti hasilnya seperti apa? Oke, kita copy sementara menggunakan file save for web ya, save for web untuk dapetin JPEG nya kita ya. Oke, saya save dulu, saya taruh di banner. Oke, coba ya.
Nah, ini hasilnya tadi ya, hasil yang tadi kita sudah buat ya, hasilnya seperti ini. Silakan berkreasi, tidak ada yang melarang apapun. Untuk banner yang pasti ukuran ya harus presisi, harus sama. Jangan saudara bikin desainnya tidak dimensinya tidak sama, akan mempersulit bagian percetakan ya saudara. Jadi ini silakan dibikin standar. Jadi ini sudah sebagai fokus utamanya, logo harus ada, kata-kata marketing juga harus ada, lalu outline sehingga orang bisa kontak atau bisa menggunakan website ya, biasanya ya, nama websitenya apa gitu ya, bisa ditulis juga ya. Ini yang tadi saya lakukan adalah save for web, ini bukan untuk dicetak saudara ya. Untuk standar cetak, ayo kita coba. Untuk cetak ya, kita save-nya harus kita rubah ke save as ya. Tadi kan kita save dulu nih hasil kerja kita, ini kan versinya AI ya. Ini kita save misalkan master gitu ya. Ini kan filenya AI ya saudara. Ini yang utama ya, utamanya kita. Dan foto-foto ini jangan dipindah-pindah sudah. Tadi ngambil di mana ya biarin di situ ya, karena ini masih keling semua saudara ya, masih keling semua ya. Kita save ini pakai yang CC, saya sih turunin biasanya ke CS3 karena belum tentu semua orang pakai CC ya, karena nanti takutnya di tempat lain tidak bisa dibuka ya. Karena saya kadang bekerja masih di Illustrator, jadi saya pakainya ya sudah kita turun ke CS3 ya. Oke, saya save, lalu ntar masih jalan. Nah ini ya, prosesnya jalan biasanya karena ini nih residunya ini. Oke, lalu saya save as lagi. Saya ingin jadikan chat, untuk kualitas cetak bisa pakai Adobe PDF, sekarang lebih keren nih. Ini kalau saya kasih nama titik PDF ya, atau cetak PDF ya. Ini termasuk juga standar cetak ya. Kita pilih Acrobat 5 saja ya, biasanya masih standar Acrobat 5. Ini default, biarin default. Ini juga default, ini semua optimasi web nggak pakai ya, jadi biarkan standar seperti ini. Ini view PDF juga kita pakai nanti aja ya, centangnya hanya 2, kita pakai save PDF. Nah, sekarang kita bandingkan jika filenya besar yang mana ya sebenarnya. Kita pakai EPS ya. EPS ini juga standar cetak ya, saya ganti namanya EPS ya, master EPS. Jadi ini juga standar cetak juga ya, kita akan gunakan saya pakai EPS 3 ya, 3. Ini saya pakai medium resolution aja apa. Lalu embednya font for appreciated kita tidak lakukan restore ya, karena kalau kita pakai EPS itu biasanya fontnya ini akan berubah kalau di tempat lain tidak ada ya. Biasanya kalau saya lakukan ini, kita kunci dulu ada, jadi di setiap tulisannya seperti ini saya create outline. Tapi kalau kalian saudara sudah lakukan create outline, ini akan susah untuk diganti-ganti saudara. Jadi biarkan tadi sudah di save ya, kita pakai create outline, lalu kita ubah semua supaya pihaknya dari percetakan sudah tidak merubah
file dari tulisannya ya. Jadi semua file kalau kita pakai EPS, kalau yang PDF tidak akan berpengaruh ya. Jadi seperti ini kita embed, kita jadikan create outline semua. Nah, ini juga sudah di create outline ya, baru kita save to EPS. Oke, ini kita ganti EPS ya, semua teks ya kalau bisa, karena biasanya nanti di sana kalau nggak ada jenis fontnya akan berubah gitu. Ya, ini biarin link, include link, oke. Include dokumen, oke ya. Tadi masih di link ya. Kalau di EPS juga link harus di ini juga di embed semua nih. Nah itu kalau EPS ya. Kalau enggak nanti hilang ya. Ini kita save lagi, apalagi ya ada. Oke, kita pakai EPS supaya nggak hilang aja tadi tulisannya, teksnya berubah. Kalau fotonya masih dalam bentuk link, dia akan masih akan hilang karena kita tidak sertakan link dari fotonya itu. Jadi paling safe memang di PDF, tapi kita lihat aja source-nya berapa ya. Kita klik di EPS, cetak, kurang kain ya, cetak EPS ya. Nanti kita bandingkan ukuran berapa meganya ya. Oke, kita pilih yang CS3. Oke, CS3. Linknya kan sudah terclose tadi kan, itu oke ya, agak lama ya. Kita lihat hasilnya. Kalau PDF size-nya jadi 22. Bentar. Ini ya, saya kelihatan. Ini kalau filenya PDF 22, kalau EPS 58. Jadi dua kalinya ya saudara. Kalau EPS ya. Saya sih memang sering pakai PDF untuk dirubahnya ya. Kalau kita mau merubahnya ya pakai PDF ini ya. Ini sih udah pasti jadi seperti ini. Nah ya, kita langsung jadi ya. Dan usahakan setiap gambar itu jangan terlalu banyak warna. Jadi sebenarnya seperti ini sih biasanya kurang menarik, apalagi ini warnanya lain, nanti ini kalau bisa satu tulisan atau kita kasih warna sekalian oranye ini, underline gitu ya. Pokoknya ini fokus utamanya lah ini ya, tulisan itu ya, lalu lari ke sini ya. Itu dasar dari dari kita membuat banner. Karena banner ini saya utarakan lagi, biasanya orang lihat kan dari jauh. Satu, tulisan harus besar. Dua, banner ini juga isinya jangan banyak-banyak tulisannya, karena akan dibaca cuma beberapa sekilas saja gitu ya. Kan orang beda dengan kalau kita brosur, kan orang diem, bisa dijelaskan pendek-pendek, kecil-kecil, nggak apa-apa. Tapi kalau ini banner, otomatis kan harus istilahnya orang lihatnya karena di jalan ya tinggal sepintas saja ya. Oke, demikian, silakan berkreasi, silakan menciptakan banner untuk usahanya sendiri atau untuk yang di rumah, ataupun kalian yang anak-anak ingin membuatkan untuk orang tua banner-banner, silakan berkreasi. Tadi itu caranya, itu langkahnya. Nanti saya akan buat lagi yang lebih baik lagi, dan kita akan bikin lagi yang lebih berkualitas lagi, sehingga saudara punya kreasi-kreasi baru, terbuka matanya untuk bikin wawasan-wawasan yang lebih keren lagi ya. Saya akan bantu. Disinilah tempat kita belajar, disinilah kita tutorial ya. Saya tetap akan selalu membagikan dari dasar sampai nanti
kelas-kelas yang mana, tapi saya ingin saudara-saudara semua di rumah lakukan yang terbaik untuk saudara. Ya, jangan pernah diam dan mari kita berkarya. Ya, disinilah kita berkumpul, disinilah kita saling belajar. Demikian ya, kita belajar dari 1 jam dari Photoshop sama Illustrator. Ya, Photoshop gunanya apa? Dia cuma edit. Kita bekerjanya di AI saja. Ya, karena apa? Karena kita mau cetak. Ya. Jika ada yang mau bertanya, silakan di komen ya, atau DM saya di IG saya, ya, Hendry SBY. Silakan dipakai dan dimanfaatkan saya untuk berkarya, untuk Anda. Saya akan bagikan dan khawatir saya akan beritahu. Oke, sementara sampai di situ dulu. Sampai ketemu nanti di tutorial berikutnya. Sampai jumpa lagi. Salam sehat. Tetap di rumah saja. Sampai jumpa.